Baik, terlihat ya? Terlihat, Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya bersama meskipun lewat Zoom untuk sama-sama melakukan semacam sharing session. Kali ini tema yang akan dibahas atau dibicarakan adalah terkait dengan kiat-kiat hidup bahagia. Nah, ini juga dengan kondisi yang sekarang ini, di mana pandemi, banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan, banyak orang mengalami kesedihan-kesedihan, maka pembahasan tentang masalah hidup bahagia ini juga kiranya cukup penting ya. Karena dengan kondisi-kondisi yang berat ini, kita perlu tahu gimana caranya untuk bisa tetap berbahagia, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Baik, dalam pembahasan kali ini mungkin lebih tepatnya ini semacam bedah buku ya. Jadi ada satu buku yang kita bahas, yaitu bukunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana yang bermanfaat untuk kehidupan yang bahagia. Beliau ini mungkin kita sudah tahu ya, beliau ini adalah gurunya Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama, seorang alim yang sangat terkenal ya di Saudi Arabia, dan juga gurunya termasuk juga diantaranya Syekh Ali Bassam, penyusun Tawdihul Ahkam. Nah, ini ada cerita menarik sebenarnya ketika yang menjadi latar belakang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini menulis buku ini. Jadi ceritanya itu beliau ketika itu tuh mengalami sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Dan beliau itu diminta untuk tidak banyak membaca gitu ya, artinya tidak banyak beraktivitas. Karena namanya orang sakit, kalau banyak pikiran dengan membaca itu kan orang mengaktifkan pikirannya gitu ya. Jadi kalau banyak membaca, banyak beraktivitas, takutnya itu ntar sakitnya malah tambah parah. Tapi memang yang namanya ulama itu justru kalau tidak membaca mungkin tidak enak gitu ya. Hal yang sama juga mungkin kalau kita ingat Ibnu Taimiyah juga pernah dinasihati gitu ya, ketika beliau sakit dinasihati untuk tidak membaca gitu, tidak banyak tidak banyak pikiran supaya tidak mengurangi kegiatan membacanya. Nah, itu jawaban beliau juga, kalau saya tidak, intinya adalah kalau saya tidak membaca saya ntar tambah sakit gitu kan. Karena membaca ini merupakan kebahagiaan saya sendiri, dan membaca ini menimbulkan kebahagiaan tersendiri, dan kebahagiaan itu membantu kita untuk sembuh dari sakit. Jadi ketika beliau sakit ini, beliau lihat di perpustakaan yang ada di rumah sakit itu ada satu buku ya, ada satu buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living ya, atau kalau dalam bahasa Arab Da'il Qalaq Wabda'il Hayah gitu ya. Nah, beliau kemudian baca buku itu. Jadi kisah ini diceritakan oleh anak beliau sendiri ya. Jadi ini kisahnya kisah yang memang nyata, dikisahkan oleh anak beliau sendiri dalam bukunya Mawaqif Ijtimaiyah min Hayati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi ini adalah kisah nyata. Jadi ketika beliau baca buku itu, beliau kemudian takjub gitu ya. Wah, ini bagus bukunya gitu. Dan bahkan beliau sempat memberikan komentar, innahu rajulun munsif. Bahwasanya penulis buku ini adalah seorang yang munsif. Munsif itu seorang yang objektif dalam melakukan pembahasan. Nah, setelah membaca buku ini kemudian beliau meminta justru kepada teman beliau yang bernama Abu Abud ya, untuk dibawakan kertas dan pena. Jadi setelah itu kemudian beliau menulis gitu. Jadi beliau mendapatkan inspirasi dari bukunya Dale Carnegie.
kemudian beliau menulis sesuai dengan juga keilmuan beliau dalam syariah. Jadi beliau menulis pembahasan yang temanya kira-kira mirip gitu ya, tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Kalau Dale Carnegie itu tentunya dia tidak mendasarkan tulisannya kepada agama Islam gitu ya. Maka sebagai seorang alim ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu mendasarkan tulisannya tentunya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini juga ada satu faedah penting ya, sebagaimana dalam satu diktum ya, al-hikmatu dhalatul mu'min, bahwasanya hikmah atau kebenaran itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Aina ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Dimanapun dia dapatkan kebenaran itu, maka dia lebih berhak untuk memilikinya. Jadi seorang mukmin itu senang dengan kalau dia menerima kebenaran senang untuk menerima kebenaran dari manapun ia. Gitu kan, bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya terhadap Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau menyebutkan bahkan kebenaran itu diterima bahkan dari setan sekalipun gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari terkait dengan pengajaran ayat kursi. Di situ Rasulullah SAW menerima kebenaran gitu ya. Di situ ceritanya Abu Hurairah itu menangkap pencuri, kemudian oleh pencuri ini diajarkan Abu Hurairah itu ayat kursi. Karena Abu Hurairah itu tidak yakin, maka Abu Hurairah bertanya kepada Nabi dan Nabi membenarkan. Jadi intinya kalau suatu itu benar ya memang kita katakan itu benar, meskipun itu datangnya dari setan sekalipun. Gitu ya. Dan kalau mungkin kita agak melebar sedikit ya di luar dari topik ini, kemarin misalnya sempat ribut mengenai masalah menerima kebenaran gitu ya. Nah, itu menerima kebenaran sebenarnya jangan dikontradiksikan dengan selektivitas dalam belajar, karena dua hal itu tidak bertentangan. Jadi kalau kita bisa bikin gradasi kebenaran, itu kita bisa bikin bahwa yang pertama adalah sesuatu yang kita yakini benar, kemudian yang berikutnya adalah sesuatu yang tidak kita yakini benar, tapi juga kita tidak yakini salah. Jadi kita belum tahu ini benar atau ini salah. Kemudian yang berikutnya adalah sesuatu yang kita yakini salah. Nah, untuk yang paling atas dan paling bawah, untuk sesuatu yang kita yakini benar dan kita tahu itu salah, maka itu sudah tidak melihat lagi pada person. Maka tidak melihat lagi pada person. Kalau itu benar diterima meskipun dari setan sekalipun gitu kan. Dan kalau itu kita yakini salah, kita tahu itu salah, maka meskipun dari seorang alim pun kita tidak terima. Ini sebagaimana juga dijelaskan oleh banyak ulama ya, di antara Ibnu Qayyim. Nah, lantas di mana posisinya selektivitas dalam belajar itu? Posisinya adalah tadi, untuk hal-hal yang kita tidak tahu itu benar atau salah. Jadi ibaratnya selektivitas dalam belajar itu seperti halnya ketika kita ke dokter. Ketika kita ke dokter, kita tentu tidak meyakini bahwa semua yang diucapkan oleh dokter itu benar. Kita tidak tahu, kita tidak punya ilmunya. Tapi kita yakin bahwa dokter ini punya kapasitas, punya kompetensi bahwa dia bicara itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kita ambil advice-nya, kita ambil sarannya, ramuan obatnya dan segala macam. Bukan berarti lantas kita meyakini semua yang diucapkan dokter itu benar. Nah, begitu pula dalam masalah belajar, ya. Ketika kita belajar, tentunya kita tidak yakin bahwa semua yang diucapkan oleh guru kita itu pasti benar, nggak begitu. Tapi kenapa kita perlu selektivitas tadi? Bahwa memang guru kita memang orangnya kompeten di bidangnya, gitu. Jadi kemungkinan benarnya lebih besar ketimbang salahnya. Kenapa? Karena dia kompeten di bidangnya. Jadi antara menerima kebenaran dan selektivitas dalam belajar itu jangan dipertentangkan. Nah, kalau dalam kisah tadi dalam hadis, Abu Hurairah ketika menerima kabar dari setan, itu dia nggak tahu ini benar apa salah gitu kan. Maka itu dia konfirmasi kepada Nabi, karena Nabi yang lebih tahu gitu kan. Begitu Nabi membenarkan ya sudah, berarti itu memang benar gitu kan, dan itu diterima. Jadi ini ada sedikit intermezzo. Mungkin dengan penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya kalau ada tema semisal itu kan, apalagi muncul di media sosial. Jadi memang untuk kebenaran itu kita terima dari siapa saja, namun itu bukan berarti berkonsekuensi bahwa kita harus belajar dari siapa saja, tidak ya. Ya sebagaimana kalau kita berobat itu kita pilih kita berobat tidak ke sembarang orang tapi ke dokter yang memang kompeten, begitu juga ketika kita belajar. Dalam banyak kasus memang para ulama ya mengkiaskan atau menganalogikan belajar dengan berobat. Karena kalau kita belajar itu kita mengobati hati kita ya, kita mengobati kekurangan-kekurangan kita. Nah, kalau kita ke dokter itu kita mengobati fisik kita. Jadi memang ada kemiripan antara keduanya. Sebagaimana kalau kita ke dokter itu kita perlu untuk selektif,
maka untuk belajar juga kita perlu selektif. Dan ini tidak bertentangan dengan diktum untuk menerima kebenaran dari siapa aja. Ini sedikit intermezzo di luar dari materi. Jadi pada intinya balik ke buku ini punya kisah, yaitu bahwa buku ini latar belakangi bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu terinspirasi oleh buku yang ditulis oleh Dale Carnegie yang berjudul How to Stop Boring and Start Living, atau dalam bahasa Arab Da'il Qalaq Wabda'il Haya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa itu bahagia gitu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bahagia, kita perlu tahu bahagia di dalam Al-Qur'an itu seperti apa gitu ya. Dalam hal ini uniknya ya, kalau kita bahagia dalam hal ini adalah kita memakai kata sa'id ya, atau sa'adah, sebagaimana judul bukunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah ya. Maka kata sa'adah atau kata sa'id itu dalam Quran itu hanya ada dalam 2 ayat. Hanya ada dalam 2 ayat. Yaitu dalam surat, dan dua-duanya itu dalam surat Hud. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari kiamat nanti ya, tidak ada satu jiwa pun yang akan berbicara kecuali dengan izin Allah. Dan di antara mereka ada syaqi, ada orang yang sengsara, ya, ada orang yang celaka, wa sa'id. Dan ada orang yang berbahagia. Kemudian Allah lanjutkan, fa'ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid. Adapun orang-orang yang sengsara, yaitu mereka yang berada dalam neraka, mereka merasakan gejolak panas dari neraka tersebut. Ini mohon maaf ya, mungkin beberapa tulisannya ini masih dalam bahasa Arab ya, karena memang belum sempat saya terjemahkan, tapi insya Allah akan saya terjemahkan dalam proses sharing ini. Dan mungkin tetap saya tampilkan ya, jadi biar jadi pemicu semangat juga teman-teman, kalau yang belum bisa bahasa Arab biar tambah semangat belajar bahasa Arabnya. Gitu. Dan juga saya kira memang lebih baik menampilkan screen tulisan Arab ini daripada muka saya yang nongol ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi itu ayat pertama dalam surat Hud ayat 105. Kemudian juga masih dalam surat Hud juga Allah Taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang su'idu, orang-orang yang dibahagiakan. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari dalam ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini bisa dibaca dengan 2 pembacaan. Bisa dibaca su'idu ya, bisa dibaca dalam bentuk pasif, dibahagiakan, atau bisa dibaca biasa dalam bentuk aktif ya. Adapun orang-orang yang berbahagia. Jadi bisa ada 2 pembacaan. Kalau dibahagiakan tentunya Allah yang membahagiakan gitu ya. Kalau dia berbahagia ya seperti halnya kata sifat seperti kalau kita senang, kita bergembira gitu ya. Itu kan tidak harus kita memakai bahasa kita digembirakan, tapi ya saya bergembira, saya berbahagia gitu. Jadi bisa ada 2 pembacaan. Jadi wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang dibahagiakan atau orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini kata seorang ulama ya, Ibnu Ashur ya, dalam tahrir, dalam kitab tafsirnya terkait dengan ayat ini, kata beliau, as-sa'idu didus saqi. Yang dimaksud dengan orang yang berbahagia itu simpelnya ya merupakan antonim atau merupakan lawan dari orang yang sengsara gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau orang yang sengsara, orang berbahagia itu lawannya orang yang sengsara. Wa huwal mutalabbis bisa'adah allati hiyal ahwal al-hasanah al-khayrah al-mula'imah lil mutasibiha. Yaitu orang-orang yang al-mutalabis, orang-orang yang terliputi ya dengan kondisi-kondisi baik ya, terliput dengan kondisi-kondisi yang baik, yang menggembirakan, yang cocok dengannya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kebahagiaan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu tidak ada di dunia gitu. Jadi Allah ketika menyebutkan kebahagiaan dalam Al-Qur'an, itu Allah menyebutkan kaitannya dengan akhirat gitu ya.
Jadi seolah-olah kebahagiaan di dunia itu tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kebahagiaan yang hakiki di dunia ini tidak ada atau sangat sulit ya. Kalaupun ada kebahagiaan itu sifatnya temporer gitu ya. Ya, karena dunia li'anna dunia darok kabit wa masyaqqah. Li'anna dunia darok kabat wa masyaqqah. Jadi karena dunia itu memang tempat yang penuh dengan kesulitan dan tempat yang penuh dengan kepayahan, tempat yang penuh dengan kesengsaraan gitu ya. Makanya ketika Allah menyebutkan terkait dengan kebahagiaan ya, maka yang dimaksud adalah kebahagiaan yang hakiki, yang itu adanya di akhirat kelak. Gitu. Nah, poin pentingnya adalah di sini adalah kata kuncinya bahwa di dalam Al-Qur'an kebahagiaan itu merupakan antonim atau lawan dari kesengsaraan. Gitu ya. Nah, supaya kita bahagia, nah itu seperti apa? Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ya. Jadi kita tahu bahwa lawan dari sengsara adalah bahagia. Jadi yang dimaksud dengan tidak akan sengsara ini artinya dia akan berbahagia. Nah, di sini Allah menyebutkan syaratnya apa untuk berbahagia, yaitu dia mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa Allah itu lebih tahu tentang kita ya dibandingkan dengan diri kita sendiri karena Allah adalah pencipta kita, maka sumber-sumber kebahagiaan kita itu Allah lebih tahu dibandingkan diri kita. Apa saja yang bisa membahagiakan kita itu Allah lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu sengsara. Ya, karena sengsara tadi adalah lawan bahagia, berarti Al-Quran ini diturunkan supaya kamu berbahagia. Gitu ya. Nah, di sini kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, Al-Abbad Al-Badr itu kemudian menegaskan bahwa fas'adatu biyadillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu sejatinya ada di tangan Allah, ya. Wa huwa jalla wa ala muyassirul umur wa syarihus sudur. Karena Allah Azza wa Jalla adalah yang memperlakukan atau memperjalankan perkara-perkara dan melapangkan dada. Karena Allah Ta'ala adalah yang memberikan dan yang mencegah, yang meninggikan dan merendahkan. Dan Allah Ta'ala, kata beliau, adalah yudhik wa yubki. Ya. Karena Allah Ta'ala juga adalah zat yang membuat kita menangis dan juga kita tertawa. Sebagaimana firman-Nya, wa annahu adhaka wa abka. Dan sungguhnya Allah Ta'ala lah yang membuat kita menangis dan kita tertawa. Sebagaimana dalam surat An-Najm. Jadi di sini intinya adalah kebahagiaan itu dalam Quran itu berseberangan atau berlawanan dengan kesengsaraan, dan supaya kita berbahagia pada intinya adalah kita meyakini bahwa kebahagiaan itu di tangan Allah, dan supaya kita berbahagia sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Itu adalah pengantar. Kemudian kita masuk kepada bukunya ya. Jadi ini bukunya memang tidak kita baca seluruhnya. Saya hanya mengambil bagian-bagian pentingnya saja yang insya Allah mencukupi bagi kita. Nah, dalam Muqaddimah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa yang namanya sa'adah, yang namanya kebahagiaan di sini beliau katakan rohatul qalbi wa sururuh, bahwa kegembiraan atau ketentraman hati ya dan kegembiraannya wal matlabu likulli ahad, itu merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua orang ya, baik muslim ataupun non muslim. Nah, untuk meraih kebahagiaan itu kata beliau, itu ada asbab, itu ada sebab-sebabnya. Di sini beliau disebutkan setidaknya ada 3 sebab, yaitu asbab diniyah, wa asbab tabi'iyah, wa asbab amaliyah. Yang pertama, untuk kita bisa mencapai kebahagiaan itu ada sebab-sebab keagamaan, kemudian ada sebab-sebab yang sifatnya yang sebabnya kausalitas ya, sebab akibat. Kalau kita melakukan ini maka begini. Dan yang berikutnya adalah sebab-sebab amaliyah, sebab-sebab yang timbul dari aktivitas-aktivitas. Dan ketiga hal ini
tidak mungkin terkumpul seluruhnya kecuali untuk kaum mukminin. Jadi hanya orang mukmin saja yang insya Allah akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, ini juga hal senada juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berkata bahwa inna sa'adata matlabu jami'al basyariyah wa maqsidu kullin nas. Kullun yarjuha wa kullun yatlubuha wa kullun yas'a fi nailiha wa tahsiliha. Bahwasanya kebahagiaan itu merupakan keinginan dari semua orang, ya, keinginan dari semua orang dan tujuan dari semua orang. Semua orang menginginkannya, semua orang mencarinya, semua orang berusaha untuk menggapainya. Nah, kebahagiaan ini juga ya, ini memang kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa sapu jagat yang sering kita baca. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka dan di antara manusia yaitu orang mukmin, may yaqul itu adalah ada orang-orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, Allah menyebutkan kebaikan yang disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla itu kebaikan di dunia gitu ya. Kebaikan di dunia, baru kemudian kebaikan di akhirat. Ya. Nah, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasanah ini adalah kenikmatan-kenikmatan. Ya. Jadi di sini kita minta kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia maupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, gitu ya. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama yang menafsirkan ayat ini. Gitu. Nah, salah satu kenikmatan yang terbesar tentunya adalah kenikmatan surga. Kemudian ya, tadi mukadimah, kemudian beliau menyebutkan bahwa wa'adzamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha huwa al-imanu wal amal shalih. Bahwasanya sarana yang paling agung ya, sarana yang paling besar dan juga merupakan pokok dan asas dari kebahagiaan itu sendiri yaitu iman dan amal soleh ya. Iman dan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dalam surat An-Nahl. Bahwasanya siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu, maka benar-benar kami akan hidupkan ia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan memberikan balasan kepada mereka, ganjaran mereka secara lebih baik dibandingkan yang mereka lakukan. Di sini Allah menegaskan bahwa syarat ya, syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik ya. Tentunya kehidupan yang baik ya, itu adalah kehidupan yang berbahagia, atau kehidupan yang berbahagia itu adalah kehidupan yang baik. Ini syaratnya ada dua. Yang pertama adalah beriman, dan yang berikutnya adalah beramal soleh. Beramal soleh. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan amal soleh itu ya? Jadi, ini juga penting ya. Amal soleh, kita sering bicara tentang amal soleh, jangan sampai kita memiliki pandangan yang menyempitkan makna dari amal soleh itu sendiri. Nah, kalau secara kebahasaan ya, sesuatu itu disebutkan soleh. Soleh itu dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang pantas, sesuatu yang bermanfaat. Dikatakan soleh syai' kana nafian au munasiban. Sesuatu yang soleh itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang layak, sesuatu yang sesuai ya, sesuatu yang pantas. Begitu juga sholah amruhu, soroh hasanan. Jadi sesuatu yang pantas, sesuatu yang baik. Jadi kalau begitu, apa itu amal yang soleh? Yaitu amal yang pantas, amal yang sesuai. Sesuai dalam hal apa? Ya. Nah, kalau kita mengenai amal soleh secara pengertian yang lebih luas dan juga lebih tepat ya, yaitu amal yang sesuai dengan hukum-hukum Allah.
ya, amal yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah ini ada dua, ya. Hukum-hukum Allah ini ada dua. Hukum-hukum Allah yang sifatnya kauniyah, hukum-hukum Allah yang Allah apa namanya, yang Allah masukkan ke dalam alam semesta, yaitu hukum kausalitas, ya, terkait dengan hukum-hukum sebab akibat dan lain sebagainya. Dan juga hukum-hukum yang sifatnya qauliyah, yaitu hukum-hukum Allah yang tercantum di dalam apa namanya, Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu amal soleh itu tidak terbatas hanya dalam bentuk ibadah-ibadah ritual saja gitu ya. Tapi mencari rizki itu juga termasuk amal soleh. Kenapa? Karena memang amal itulah yang pantas, yang sesuai dengan hukum sebab akibat, ya, untuk mendapatkan rizki gitu ya, untuk mendapatkan rizki, untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa menafkahi keluarga. Begitu pula kalau kita ingin anak yang soleh, maka menikah itu juga merupakan amal soleh gitu ya. Kenapa? Karena memang itu sesuai dengan hukum Allah, ya, di samping hukum Allah yang sifatnya qauliyah, yaitu syariatnya Quran dan hadis, itu juga sesuai dengan hukum Allah yang lain, yaitu hukum sebab akibat. Kita tidak akan bisa punya anak soleh kalau kita tidak menikah. Jadi amal yang soleh itu adalah amal yang sesuai dengan hukum Allah, baik hukum Allah yang sifatnya kauniyah ataupun yang sifatnya qauliyah, ya. Jadi dia harus memenuhi dua aspek tadi. Dia memenuhi dari sisi kauniyah dan juga dari sisi qauliyah juga, gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen rezeki yang banyak gitu ya, misalnya ya, kita butuh untuk menafkahi keluarga, kemudian kita tidak mencari nafkah misalnya, tapi kita hanya mengandalkan sholat saja misalnya. Nah, itu justru malah tidak tepat gitu kan. Karena tidak sesuai dengan hukum Allah yang tadi, yang kauniyah tadi, yang sunatullah kauniyah tadi, bahwa ya amal solehnya kalau ingin apa namanya, memberikan nafkah kepada keluarga, mencari rezeki adalah dengan cara bekerja gitu kan, dengan cara bekerja mencari nafkah, bukan dengan cara sholat gitu ya. Meskipun sholat juga bisa mendatangkan rezeki, cuma apa namanya, faktor kauniyahnya sebab akibatnya tadi tidak dipenuhi. Nah, apa namanya, terkait dengan amal soleh ini juga memang salah satu tujuan kita di dunia ini itu adalah untuk beramal dengan amal yang soleh gitu ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, ya, atau yang paling soleh amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah yang maha perkasa dan maha pengampun, ya. Di sini Allah menyebutkan ahsanu amala, yang lebih baik amalnya gitu ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, Allah tidak berkata aksaru amal gitu ya. Allah tidak berkata yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Nah, ini saya kira kita sudah tahu ya, bahwasanya ini sering dikutip terkait dengan tafsiran ayat ini, yang disebut dengan amal yang paling soleh, amal yang paling baik itu adalah akhlasu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan yang paling benar gitu ya. Yang paling ikhlas yaitu yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Kemudian yang paling benar, yang benar yaitu maksudnya yang sesuai dengan syariat Allah. Nah, tadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, sesuai dengan syariat Allah ini juga bisa kita maknai bahwa syariat Allah tidak terbatas pada syariat Allah yang sifatnya qauliyah atau Quran dan Sunnah saja, tapi juga mencakup syariat Allah yang sifatnya kauniyah, ya, hukum-hukum kausalitas, hukum-hukum alam semesta yang Allah memang ciptakan demikian. Jadi pada poin pertama ini adalah syarat untuk kebahagiaan adalah apa namanya, iman dan beramal soleh. Nah, karena itu ya, apa namanya, kenikmatan yang paling hakiki di dunia ini itu adalah bagi orang beriman, ya, bagi orang beriman. Orang yang beriman itulah yang paling berbahagia. Hal ini sebagaimana dengan hadis Nabi alaihissalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, karena seluruh perkaranya itu baik baginya. Kalau dia ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan kalau dia ditimpa hal-hal yang sifatnya musibah, ya, kalau dia ditimpa hal-hal yang menyengsarakan,
dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang bisa demikian kecuali seorang mukmin. Ya kita tahu bahwa di hidup di dunia ini tentunya kita tidak merasakan senang melulu gitu ya. Pasti ada senang, ada susah, ada hal yang mengenakan, ada hal yang tidak mengenakan. Nah, yang mampu mengubah hal-hal yang tidak mengenakan tadi ya menjadi sesuatu yang eh, positif dan bahkan bisa jadi membahagiakan itu hanya seorang mukmin gitu ya. Makanya tadi kalau kita korelasikan dengan ayat sebelumnya disebutkan kita meminta kebaikan atau kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan di akhirat ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu diajarkan yang disebutkan itu adalah kenikmatan di dunia dulu. Kenapa? Karena keimanan itu adalah suatu yang nikmat ya. Para ulama di antaranya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu menyebutkan bahwa di dunia ini ada surga ya, ada surga. Apa itu? Yaitu surga keimanan gitu. Makanya kata Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, ada kenikmatan yang luar biasa. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia tadi, maka niscaya dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah di akhirat. Gitu ya. Jadi orang yang mukmin ya, kalau dia beriman dengan iman yang baik, maka dia akan merasakan kenikmatan. Dan kebahagiaan itu tergantung dari tingkat keimanannya. Kita tahu bahwa misalnya contohnya ya, contohnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang yang hidupnya itu banyak mendapatkan cobaan. Beliau sering dipenjara gitu ya, bolak-balik keluar penjara karena mempertahankan pendapat yang beliau yakini kebenarannya gitu kan. Artinya hidupnya itu kalau dengan ukuran standar materialistis itu nggak enak gitu kan. Tapi kata Ibnul Qayyim ketika dia bertemu dengan gurunya, Ibnu Qayyim itu memberikan testimoni bahwa beliau tidak pernah menemukan seorang yang lebih ceria hidupnya dibandingkan Syekhul Islam ya. Karena demikian kuatnya keimanan beliau gitu ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim sampai-sampai kebahagiaan dan kegembiraan beliau itu terpancar. Jadi orang yang dekat dengan beliau juga tertular gitu ya, tertular kebahagiaan tersebut. Gitu. Nah, apa namanya? Ini juga sejalan dengan dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im lajaladuna alaihi bisuyuf. Jadi kata Ibrahim bin Adham, kalau sekiranya itu para raja-raja itu tahu ya, para raja-raja dan para pangeran itu tahu bagaimana kenikmatan yang kita rasakan saat ini ya, disebabkan karena keimanan, karena ibadah, karena amal soleh dan sebagainya, niscaya mereka akan memerangi kami, mereka akan memerangi kami untuk merampas kenikmatan tersebut ya. Jadi meskipun kami ini tidak sebagaimana para raja itu dalam hal kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materi, tapi kalau saja mereka tahu betapa bahagianya kami, niscaya kebahagiaan ini akan mereka rampas kalau mereka bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa sungguhnya kebahagiaan itu adalah dengan mendekat kepada Allah, dengan beriman kepada Allah. Jadi makanya orang yang paling berbahagia itu adalah ya sebagaimana tadi kita katakan kalau kebahagiaan itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan, maka orang yang paling berbahagia itulah Nabi Alaihissalam. Karena tidak ada di muka bumi ini yang keimanannya lebih tinggi dibandingkan beliau SAW. Ya meskipun beliau secara kehidupan ya dari sisi materi itu apa namanya susah gitu ya. Makanya ketika Umar bin Khattab melihat Nabi di punggungnya ada tikar gitu kan, itu kan apa namanya Umar menangis ya apa karena ya Rasulullah Anda seperti ini sedangkan para raja itu hidup dalam kemewahan. Anda adalah manusia paling mulia di muka bumi tapi Anda seperti ini. Kemudian Nabi menjawab bahwa ya Ibn Khattab, tidakkah engkau ridho mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat. Nah, itu memang satu sisi bahwasanya akan mendapatkan akhirat, tapi dari sisi lain juga beliau adalah orang yang paling berbahagia karena beliau adalah orang yang paling tinggi iman. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata beliau pada poin kedua ya, termasuk jadi yang pertama tadi iman dan amal soleh dan itu adalah pokoknya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, wa minal asbab allati tuzilul ham dan wal ghamal qalaq. Sebab berikutnya yang untuk apa namanya merealisasikan kebahagiaan itu adalah al-ihsan ilal khalq bil qouli wal amal. Wah, ini ada coretan ini gimana cara ngapusnya? Ini dari siapa nih ya? Bentar.
Di tempat Bapak Ibu juga muncul coretan ya, Iya sih Ustaz. Mas Bayu? Iya Ustaz. Gimana cara ngapusnya itu? Saya juga belum tahu kalau itu caranya Ustaz. Sebentar ya. Coba saya stop share screen dulu ya. Nah, sebentar. Harusnya sih hilang ya. Baik. Baik, sudah kelihatan ya? Apa namanya? Sudah Ustaz. Materinya ya. Baik, jadi yang sebab kedua adalah jadi sebenarnya ketika beliau di awal tadi menyebutkan apa namanya iman dan amal soleh ya, ataupun Syekh Abdul Razak tadi menyebutkan bahwa mengikuti petunjuk dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah intinya gitu. Jadi sudah tercakup dalam poin yang tadi disebutkan. Jadi penjelasan-penjelasan selanjutnya ini lebih ke arah paparan-paparan yang sifatnya lebih detail dibandingkan yang pertama. Jadi kalau pertama itu disebutkan secara lebih general, maka pembahasan-pembahasan selanjutnya ini, poin-poin selanjutnya ini sebenarnya masih termasuk dalam pembahasan yang pertama, tapi lebih spesifik. Ya, kemudian beliau menyebutkan sebab kedua, ya beliau tegaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu adalah al-ihsanu ilal khalq, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya, kata beliau, ya, ini berbuat baik kepada makhluk ini membahagiakan, ini tidak hanya dialami oleh seorang mukmin, gitu ya. Orang non muslim pun, orang non mukmin pun ketika dia berbuat baik kepada sesama makhluk, bersedekah gitu kan dengan menggembirakan orang lain, dia juga akan merasakan kebahagiaan. Ini adalah sunatullah kauniyah gitu ya. Jadi memang itu hukum Allah di alam semesta ini yang Allah ciptakan seperti itu ya. Jadi cuma bedanya apa? Bedanya kalau seorang mukmin tentunya ketika dia memberikan kepada orang lain itu ada nilai lebih dengan keimanannya tersebut. Ada yang dia harapkan dari Allah Azza wa Jalla gitu ya dengan keimanannya. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak non muslim. Gitu. Tapi bahwa pada prinsipnya berbuat baik kepada sama makhluk itu merupakan kebahagiaan, merupakan faktor yang menimbulkan kebahagiaan itu berlaku buat siapa saja. Ya. Karena itu dikatakan dalam bahasa Arab as'adun nas huwallazi as'adan nas. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang membahagiakan orang lain. Ini juga sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan pula gitu kan. Kemudian Allah juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Fal jazaa'u min jinsil amal, ya. Jadi balasan sebagaimana halnya balasan dari kebaikan itu juga kebaikan semisalnya, maka balasan dari keburukan juga keburukan semisalnya. Jadi al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Nah, ini juga sejalan dengan hadis ya. Dalam hadis disebutkan man satara musliman satarahullah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya ibn Adam unfik alaik. Jadi dalam hadis disebutkan siapa yang menutupi seorang muslim niscaya Allah akan menutupinya. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memberikan jalan keluar untuk seorang mukmin ya dari kesulitan yang menimpanya, niscaya Allah juga akan memberikan dia jalan keluar nanti pada hari kiamat. Jadi intinya adalah kemudian hadis itu ditutup dengan ya ibnu Adam unfik alaik. Ya wahai anak Adam, berinfaklah niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi intinya adalah balasan itu sebagaimana dengan perbuatan. Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan memberi balasan dengan memasukkan kebahagiaan dalam diri kita. Dalam hadis juga disebutkan ahabbun nasi ilallah anfa'um linnas. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Wa habbul a'mali ilallah azza wa jalla sururun tudkhilu ala muslim. Dan amal yang Allah paling cintai itu adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam seorang muslim. Jadi ketika kita memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin itu termasuk amal yang Allah paling cintai. Nah, kalau kita pakai mafhum mukhalafah atau argumentum ad contrario atau pemahaman kebalikan ya. Jadi sebagaimana memasukkan kegembiraan itu adalah suatu yang sangat baik gitu ya. Maka berhati-hati jangan sampai kita justru memasukkan kesedihan kepada saudara kita dari kalangan sama kaum muslim. Ini juga sangat berbahaya gitu ya.
bukan malah menggembirakan, malah menyulitkan. Nah, jadi pada poin ini adalah salah satu kiat untuk berbahagia itu adalah dengan bagaimana caranya kita membahagiakan orang lain, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian selanjutnya kiat ketiga ya, sebentar ini saya temukan dulu nutupnya. Baik, kiat yang ketiga adalah sibuk dengan amal dan ilmu ya. Jadi kata beliau termasuk sebab yang mencegah kegelisahan, kecemasan ya, hal-hal yang menyengsarakan hati itu adalah al-istighol bi amalin minal a'mal au ilmin minal ulum an-nafi'ah ya. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena ketika kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, kita akan lupa dengan hal-hal yang menyedihkan tersebut ya. Karena itu sebagian salaf itu berkata, ini lau begitu rajula an arahu fariqan laisa fi syai'in min amali dunya wala amalul akhirah. Jadi sungguh aku itu benci seorang yang nganggur gitu ya. Dia tidak melakukan perkara dunia dan juga tidak melakukan perkara akhirat. Gitu. Nah, memang kalau kita lihat manusia ini punya kecenderungan untuk terisi gitu kan. Jadi kalau kita tidak terisi dengan hal-hal yang positif, kita akan terisi oleh hal-hal yang negatif ya. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka kita akan tersibukkan oleh hal-hal yang tadi tersibukkan oleh kesedihan, oleh hal-hal yang menyakitkan dan lain seterusnya gitu ya. Jadi poin ketiga adalah senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah kiat ketiga yang beliau sebutkan dalam bukunya. Kemudian yang keempat, adalah fokus pada kekinian, ya. Fokus pada kekinian, fokus pada saat ini. Kata beliau, hal untuk mencegah kegunahan dan kegelisahan, hal yang kesengsaraan tadi yang merupakan lawan dari kebahagiaan adalah ijtima'ul fikri kullihi alal ihtima bi amalil yaum al-hadir. Jadi mengumpulkan ya atau memfokuskan semua pikiran dan semua concern itu untuk aktivitas pada saat sekarang ini ya. Dan kita tidak terlalu merisaukan apa yang akan terjadi di masa depan ataupun apa yang sudah terlewatkan ya. Karena itu kata beliau, ista'adan Nabi alaihissalatu wassalam minal hammi wal hazan. Karena itu dalam hadis ya, nanti akan kita sebutkan, Rasulullah SAW itu dahulu itu berlindung dari ham dan hazan. Ham itu adalah kegundahan, hazan itu adalah kesedihan. Yang disebut dengan hazan kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-umur al-madiyah, yaitu kejadian-kejadian yang menyedihkan pada waktu lampau, yang sudah tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. Adapun al-ham, kegundahan, itu adalah kecemasan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini adalah suatu perkara yang juga Nabi meminta perlindungan darinya. Karena itu beliau juga memberi tips pada bagian selanjutnya, fayakunul abdu ibna yaumihi. Jadilah seorang hamba itu, jadilah kalian itu adalah ibna yaumihi. Ya, fokus saja pada kondisi yang sekarang ini, ya. Nah, kemudian dalam tempat lain beliau juga menjelaskan bahwasanya perkara-perkara itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang mungkin untuk diubah gitu ya. Kemudian sesuatu yang tidak mungkin untuk diubah gitu. Jadi sesuatu yang mungkin diubah dan sesuatu yang sudah tidak mungkin untuk diubah. Sudah lewat lah gitu ya. Sudah lewat. Jadi kita seharusnya fokus pada hal-hal yang masih mungkin untuk diubah ya. Diubah pada hari ini tadi dengan fokus pada kekinian tadi untuk mengubah hal tersebut. Ya ini juga kalau teman-teman sempat baca buku misalnya Stephen Covey ya, Seven Habits, kita pakai ada istilah di situ. Kalau beliau membagi ada dua istilah ya. Yang pertama adalah area of concern dan yang berikutnya adalah area of influence ya. Jadi area of concern sama area of influence. Area of concern itu apa yang mempengaruhi kita, apa yang menjadi concern kita. Misalnya barang-barang naik, dolar naik, dan lain-lain gitu ya, COVID segala macam. Itu menjadi concern kita.
Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu karena itu memang di luar ranah kita, gitu kan. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah area of influence, apa hal-hal yang kita masih memiliki influence di situ, kita bisa merubah itu, gitu ya. Nah, ini juga sejalan lah kira-kira. Jadi kalau kata Covey itu kan orang yang efektif itu adalah orang yang lebih fokus pada area of influence dibandingkan area of concern. Gitu. Jadi ini sejalan dengan yang disampaikan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, terkait dengan hadis, ini juga hadis yang baik untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan. Bahwasanya Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ham, dari kegundahan. Ya, kegundahan tadi sudah kita jelaskan bahwa ini maksud dengan kegundahan itu adalah atas hal-hal yang akan terjadi, kecemasan-kecemasan yang akan terjadi di masa depan. Wal hazan, dan kesedihan-kesedihan atas hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Wal ajiz, dan kelemahan. Wal kasal, dan juga kemalasan. Wal juben, dan juga kepengecutan. Wal bukhl, dan kepelitan. Wa min ghalabati daini wa qahri rijal, dan juga dari terlilit hutang dan juga tertindas oleh orang lain. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Fokuslah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Baik, ini juga sejalan dengan satu diktum ya. Fokus pada kekinian, ini mungkin kita sudah tahu ada satu diktum dalam bahasa Inggris. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present, gitu ya. Kemarin itu adalah sejarah, besok itu masih misteri, tapi hari ini itu adalah gift, itu adalah hadiah. Hari ini itu adalah hadiah. That's why it's called the present. Karena itulah disebut hari ini itu dengan the present. Ya. Present itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan kekinian, tapi memiliki dua arti. Dia berarti kekinian juga, dia juga berarti juga hadiah. Ya. Dia juga berarti hadiah. Jadi memang masa saat ini itu adalah anugerah gitu ya. Jadi salah satu cara untuk berbahagia adalah fokus pada hal yang terjadi pada saat ini, bukan pada hal yang terjadi pada masa lampau ataupun masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, berikutnya adalah yang sebab yang kelima, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, gitu ya. Al-iksar min zikrillah. Sebagaimana firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi mungkin ketika kita kurang berbahagia, mungkin kita bisa mengintrospeksi ya. Jangan-jangan memang karena kita cukup lalai dalam melakukan zikir. Ini sebagaimana disebutkan juga oleh Abdullah bin Aun, zikrun nasi daun wa zikrullahi dawa. Sesungguhnya menyebut-nyebut manusia itu adalah merupakan penyakit ya, infotainment segala macamnya itu merupakan penyakit, wa zikrullahi dawa. Adapun menyebut Allah itu adalah obatnya. Nah, ketika Imam Az-Zahabi mengutipkan ucapan ini, kemudian beliau memberikan komentar. Ya, demi Allah gitu ya, sungguh mengherankan ya. Kita ini sudah tahu begitu, tapi kita meninggalkan obat ya. Kita masih sibuk dengan penyakitnya. Jadi kita masih sibuk dengan bicara manusia ini, si ini begini, si itu begitu gitu ya. Dan kita meninggalkan menyebut-nyebut Allah ya. Nah, cuma memang untuk bisa banyak menyebut Allah ini juga tidak mudah ya, tidak mudah ya, butuh taufik dari Allah. Karena itu makanya kata Imam Az-Zahabi, walakin la yatahayya'u dzalika illa bitaufikillah. Namun hal tersebut memang tidak mudah gitu ya, tidak lempeng bagi seorang kecuali kalau Allah memberikan taufik. Itu makanya dalam hadis ya kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah secara baik kepadamu. Jadi memang kita juga berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan untuk berzikir. Kemudian yang keenam yaitu kiat selanjutnya yaitu banyak menyebut nikmat-nikmat Allah ya. Kata beliau, kalau kita bandingkan antara nikmat Allah dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami, maka
kesusahan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya ya, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Gitu. Apa namanya? Makanya salah seorang salaf ya, Imam Al Hasan Al Basri itu, dan ini juga kebiasaan dari salaf, yaitu membaca satu ayat dalam satu malam ya. Jadi mengulang-ulang ayat dalam sholat malamnya sampai pagi ya. Beliau membaca wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apa namanya? Wahai imam, wahai alim gitu ya. Kenapa begitu gitu? Kenapa engkau mengulang-ulang bacaan ayat ini semalaman gitu ya? Kemudian kata beliau, sungguhnya dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat penting gitu ya. Tidaklah kita melihat sesuatu ya, tidaklah kita memandang apapun itu, melainkan di situ ada nikmat Allah. Jadi saking banyaknya nikmat Allah itu, kalau kita lihat apa saja itu, di situ pasti ada nikmat Allah. Kemudian beliau menegaskan, wa ma la na'lamuhu min ni'amillahi aktsar. Adapun yang tidak kita ketahui dari nikmat Allah itu lebih banyak lagi. Jadi apa namanya? Salah satu tips untuk berbahagia adalah kita banyak mengingat nikmat Allah. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalaupun di samping kita tadi mengingat nikmat-nikmat Allah, menyebut nikmat-nikmat Allah, kita juga perlu ingat bahwa ketika kita ditimpa hal-hal yang kurang menyenangkan, itu bisa jadi Allah menginginkan dari kita untuk menjalankan wadhifatus sabar ya. Karena tadi seorang mukmin itu perkaranya antara bersyukur dan bersabar gitu ya. Kalau seorang itu senang terus, gimana dia bisa dapat pahala dari bersabar? Jadi ini juga penting untuk kita untuk kita camkan, untuk kita ingat bahwa ketika kita ditimpa hal yang tidak menyenangkan itu mungkin Allah ingin kita mendapatkan pahala dari kesabaran gitu ya. Bahkan kalau pada level yang lebih tinggi lagi sebagaimana para ulama zaman dahulu itu mereka bisa menikmati gitu ya, menikmati kesabaran mereka dalam menghadapi hal-hal yang hal-hal yang penuh dengan kesulitan. Baik, kemudian yang ke-7, ini mungkin saya cukupkan sampai 7 saja, saya kira sudah mencukupi ya, 7 poin ini. Kiat ke-7 supaya berbahagia adalah lihatlah ke bawah, gitu ya. Sebagaimana hadis Nabi alaihissalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang kondisinya di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada orang yang kondisinya di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih berhak supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi salah satu cara supaya kita bisa berbahagia adalah kita melihat bahwa banyak orang yang kondisinya tidak lebih baik dibandingkan kita gitu ya. Kalau kita ke mall misalnya ngelihat, waduh itu ada jual emas gitu ya, pengen nggak bisa beli gitu kan, maka kita perlu mengalihkan pandangan kita, jangan lihat ke emasnya itu atau orang yang bisa beli emas itu ya. Coba kita lihat di mall itu misalnya ada cleaning service gitu ya, mungkin pendapatan dia tidak sebaik pendapatan kita gitu. Jadi seni untuk berbahagia itu bisa kita sederhanakan dengan seni bagaimana kita memanage pandangan kita gitu ya, memanage pandangan kita. Kalau kita lagi di jalan raya misalnya tiba-tiba lewat BMW gitu kan, kita naik motor lewat BMW, jadi muncul wah rasa kurang bersyukur, wah kayaknya kok dia hidupnya lebih enak dan lain sebagainya. Kita bisa alihkan pandangan ke orang-orang yang ada di pinggir jalan ya, banyak orang yang masih mungkin anggota tubuhnya tidak lengkap gitu ya, masih berjalan kaki, pakaiannya juga compang-camping dan sebagainya. Jadi poin ke-7 ini juga sangat penting dan ini sangat teknis sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa mengalihkan pandangan kita ya untuk melihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Dimanapun itu ya, baik di jalan, di mall ataupun di mana itu pasti ada orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Jadi tinggal kita mau lihat yang mana gitu kan. Kita mau lihat yang di atas ada, yang di bawah juga ada gitu. Jadi sebagai seorang mukmin ya, supaya bisa tetap berbahagia, supaya bisa tetap bersyukur, kita seharusnya mengalihkan pandangan kepada yang di bawah kita. Saya kira demikian ya. Ini intermezzo sedikit. Kalau kita bicara kebahagiaan atau kita bicara happiness ya, kalau dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya secara duniawi itu ada ukurannya tersendiri ya. Jadi ada yang disebut dengan World Happiness Report gitu ya. Jadi ada ukuran terkait dengan
kebahagiaan itu seperti apa. Tapi balik lagi ini patokan yang sifatnya lebih materialistis ya, yang sifatnya lebih tangible, yang sifatnya lebih terlihat. Makanya ukurannya, kalau ukuran kebahagiaan dalam ini segala informasi saja ya, intermezzo, yaitu yang pertama adalah GDP per kapita dari sisi penghasilan, kemudian juga social support, bagaimana kondisi masyarakat, kemudian healthy life expectancy, bagaimana sarana kesehatan itu tersedia gitu ya, karena orang sakit itu asumsinya tidak berbahagia gitu kan. Kemudian freedom to make life choice ya, bagaimana tingkat freedom atau apa namanya, kebebasan berekspresi di negara tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah generosity, bagaimana mereka menyumbang gitu ya, tingkat kedermawanan, kemudian trust, bagaimana tingkat kepercayaan satu sama lain. Nah, kalau dari World Happiness Report ini ya, kita lihat ini sekedar informasi terakhir ya, sebagai itu kita lihat memang kalau kita lihat 15 besar ini, kalau dari tahun 2018 sampai 2020 ini adalah World Happiness Report tahun 2021. Dia mengcapture yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tahun 2018 sampai 2020 itu negara-negaranya ini ya, nggak ada negara-negara Timur Tengah gitu ya. Nah, negara Timur Tengah itu masuk di 30 besar ya, 30 besar itu 25 itu ada Uni Emirat Arab, ada Saudi Arabia di 26. Ini menurut ukuran mereka ya. Kemudian Bahrain ada di 22 gitu ya. Indonesia di angka berapa kalau menurut ukuran ini? Ternyata Indonesia di angka 82 gitu. Jadi orang-orang Indonesia menurut ukuran ini masihnya levelnya level bawah lah ya. Sepertiga bawah apa yang jelas separuh ke bawah lah, separuh ke bawah. Di atas Indonesia tuh masih ada Vietnam, ada Filipina ya. Di atas kita satu tingkat tuh ada Malaysia, ternyata nggak beda jauh sama Malaysia. Jadi begitu. Nah, saya kira demikian. Sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, jadi pertanyaannya dicantumkan aja di chat. Saya tadi lupa mengingatkan, jadi pertanyaan dicantum di chat, nanti saya akan bacakan ya. Kalau ada hal yang bisa saya jawab, saya bacakan. Kalau tidak, nanti saya akan serahkan kembali ke moderator. Jadi untuk sementara materinya sampai sekian, kita tutup. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.